Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Gereja Alkitab Allah Esa. Mohon maaf ada sedikit trouble di dalam tayangan live-nya ya. Mungkin wifi-nya ya kurang ini karena ini sedang lockdown di sini ya. Saya kurang tahu signalnya atau bagaimana ya. Kami juga dibatasi cuma sampai 15.30. Jadi kami mohon maaf ini siaran tidak sesuai rencana jamnya. Kami maju, mudah-mudahan tidak ada trouble ya. Kami barusan sudah coba tayangan tapi terputus ya. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali dengan Gereja Alkitab Allah Esa. Saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Ini memang sedang situasi yang diperluas itu ya, yang skala besar itu ya, corona ya. Jadi kami kesulitan aksesnya dan kami waktunya hanya sampai 15.30. Yesus Allah yang benar, Engkau menjagai setiap aktivitas kami. Baik, mari kita mulai saja. Kita mau berdoa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Engkau menjamah setiap ini dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini, disucikan dan dikuduskan, termasuk pemberitaan firman Allah. Engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini juga sistem saya mendukung dan engkau jamah supaya signalnya juga bagus, listriknya juga bagus karena ini sedang situasi lockdown di tempat ini. Engkau menjamah urapi dan berkati, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini, dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Ini roti biasa, ini saya pakai roti tawar, ininya pakai Fanta. Silakan Bapak Ibu siapkan ya, siapkan saja. Bapak Ibu, kita mohon maaf karena ini acaranya harus di luar oleh pihak security di mall ini, gereja ini di dalam mall, jadi ngikutin aturan, sedangkan mallnya sendiri sedang lockdown ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya. Ini adalah hari Minggu ya. Ketika hari Minggu tadi Anda ditanya, apa hari ini? Apa jawab Anda? Kami merayakan Paskah, Pak. Benar apa salah orang Kristen merayakan Paskah? Salah, saudara ya. Kristen tidak merayakan Paskah. Paskah itu yang merayakan caranya menyembelih domba ya. Di sini kambing aja lah. Di sana lebih mudah cari domba daripada kambing. Kalau di sini lebih mudah cari kambing ya. Di sinilah menyembelih kambing 1 ekor dimakan rame-rame, kurang lebih 15-20 orang. Makan besar namanya Paskah itu saudara ya. Yesus sama murid-muridnya waktu itu Yudas belum mati, belum gantung diri, berarti sudah 13 orang, tambah perempuan anggaplah 4-17 ya, sebanyak-banyaknya sampai 20. 1 ekor kambing gitu ya, yang ukuran sekali muda dimakan 20 orang, makan besar saudara ya. Itu Paskah. Yang merayakan Paskah siapa? Yahudi. Kristen tidak. Paskah. Kok Yesus merayakan Paskah Pak dulu? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus juga disunat toh. Kenapa disunat? Karena orang Yahudi. Ya, Yesus disunat iya, bayar akikah pentahiran iya, dan dia merayakan Paskah. Yesus 3 kali merayakan Paskah kan? Dia mungkin lebih sih kalau waktu masih remaja ya toh. Maksudnya selama pelayanan 3 tahun ya. Terus Anda kalau ditanya hari ini Anda merayakan apa Pak gitu, Bu, apa jawab Anda? Merayakan Paskah. Salah. Kalau Bapak Ibu jawab merayakan Paskah, Ibu harus nyediain kambing 1 ekor. Nanti malam disembelih 15 orang kayak 20 orang, ajak tetangga-tetangga. Itu merayakan Paskah. Kristen tidak merayakan Paskah. Jadi nggak usah beli kambing, nggak usah. Kalau Anda hari ini masih merayakan Paskah, potong kambing harus.
Jadi yang dirayakan orang Kristen apa? Kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, itu yang dirayakan Kristen, bukan merayakan Paskah. Tadi pagi kalau Anda share di grup apa gitu ya, selamat Paskah, waduh gambarnya bagus pisan gitu ya. Anda nyediain domba hari ini, nyediain kambing ya, segera minta maaf gitu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun karena hari ini sudah merayakan Paskah. Ternyata merayakan Paskah Yahudi. Jadi kita harus merayakan apa sebagai orang Kristen? Merayakan kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan nanti turunnya Roh Kudus. Itu. Kedua, hari ini terima telur enggak? Kalau terima telur segera buang. Dalam nama Yesus Allah yang benar, telur aku buang. Kenapa dibuang Pak Pendeta ya? Coba Bapak Ibu bayangkan ya, Yesus kan mati di salib, terus bangkit. Diibaratkan telur, terus dipecah telurnya keluar DOC apa? COD, chicken one day. Diibaratkan keluar piye atau kutuk, bahasa Jawa kutuk. Piye ayam, gitu. Yesus melakukan karya penebusan manusia, ayam yang netes, coba menghujat, Anda tidak diampuni. Yesus itu sekarang roh di surga, Wahyu 20 ayat 17. Anda tidak diampuni kalau Anda menghujat gitu. Matius 12 ayat 31. Maka segera minta ampun, telurnya dibuang gitu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang benar, aku minta ampun. Hari ini telur tak buang. Yang udah terlanjur dimakan ya udah. Next time tahun depan jangan mau terima telur. Pendeta yang masih mengajarkan telur, pendeta mengajarkan Injil lain. Galatia 1 ayat 8 dan 9, pendeta terkutuk. Yesus itu karya penyelamatan kok diibaratkan telur. Telur netes keluar kehidupan. Yesus bangkit hidup, diibaratkan telur. Menghujat itu. Ya, tidak boleh ya, segera buang telur ya. Meskipun di telurnya dibungkus ayat Alkitab, itu cara-cara iblis seperti itu ya. Penyesatan luar biasa itu. Waduh Pak, dari kecil Pak, puluhan tahun Pak, setiap Paskah kami cari telur dan nggak tahu telur itu apa. Baru kali ini pendeta Henry Tran ngasih tahu bahwa telur itu ibarat ayam netes. Yesus bangkit itu diibaratkan ayam netes, terlalu saudara. Sungguh terlalu. Yesus yang Allah punya karya ini kok diibaratkan ayam netes, menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Dunia akhirat tidak diampuni ini, makanya segera buang. Telur buang. Dalam nama Yesus telur Paskah saya buang. Ya. Ya saudara ya. Ya saya gregetan ya kalau udah kayak gitu ya. Ini pengajaran dari mana itu pendeta-pendeta ya. Oke, saudara-saudara, nanti kita akan ada perjamuan kudus ya. Ya, kita memperingati apa? Kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan nanti turunnya Roh Kudus. Itu oleh Kristen diperingati perjamuan kudus. Siapkan roti, siapkan minumannya. Minumannya pakai Fanta saya ya. Boleh pakai teh manis, boleh pakai Coca-Cola. Ini ya pakai roti biasa saja. Ya. Oke, kita akan masuk di dalam tema kita. Gagal memahami Paskah, ayo kembali ke Alkitab. Ya, gagal memahami Paskah, ayo kembali ke Alkitab. Ya, Kristen sama sekali tidak merayakan Paskah. Yesus waktu hidup betul dia merayakan Paskah, tentunya waktu remaja ikut orang tuanya, gitu. Lalu setelah dewasa melayani 3 tahun ya 3 kali merayakan Paskah. Tadi yang saya bilang, motong kambing, motong domba, dimakan rame-rame, enak deh kalau Paskah. Itu Paskah Yahudi. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus orang Yahudi. Oke, kita sedikit flashback ya. Pada waktu Yesus lahir, itu ternyata alam bereaksi. Ingat gak? Waktu Yesus lahir, oek-oek, alam bereaksi. Apa reaksinya? Tiba-tiba ada bintang itu menuntun orang Majus. Ya,
Sepanjang kekristenan ada, sepanjang saya jadi orang Kristen 30 tahun, belum pernah ada pendeta yang jelasin ngapain itu orang Majus cuma nengok Yesus kok diceritain di Alkitab. Ngapain coba? Ada yang bisa jelasin nggak? Ngapain sih orang Majus terus mempersembahkan kemenyan dan persembahan itu, terus emas kemenyan terus pergi, ngapain? Rupanya ada tanda alam. Apa itu? Bintang. Ketika Yesus lahir, alam bereaksi. Ada bintang. Bintang ini nggak pernah muncul lagi. Bintang Bethlehem, bintang Majus ini nggak pernah muncul lagi. Lalu di Bethlehem terjadi anomali cuaca. Bulan Desember tiba nggak ada salju. Itu anomali. Maksudnya orang Majus datang, ditulis di Alkitab, ngasih tanda. Puluhan tahun jadi Kristen nggak pernah ada pendeta yang bisa jelasin seperti ini. Orang Majus ada bintang, itu tanda bahwa alam bereaksi. Sehingga bumi ini anomali cuaca. Bulan Desember ada gembala di Padang, itu kan anomali cuaca. Tapi banyak pendeta yang menafsirkan macam-macam. Pendeta Henry Tandianta menyatakan bahwa itu anomali cuaca karena ada bintang. Alam bereaksi. Itu waktu lahir. Waktu Yesus mati juga alam bereaksi. Ya, kegelapan 3 jam itu nggak pernah ada lagi. Kegelapan 3 jam, gerhana matahari paling 10 menit, satu wilayah tertentu ya. Ini di daerah Israel, Yerusalem 3 jam itu nggak pernah ada ceritanya. Alam bereaksi terhadap penyaliban Yesus. Kemudian saat Yesus mati ada gempa bumi gitu. Kegelapan 3 jam misalnya Matius 27 ayat 45 ada gempa bumi. Kemudian tabir bait Allah terbelah ya. Semua ada ayat Alkitabnya ya. Semua ada ayat Alkitabnya. Lalu setelah bangkit dan naik ke surga nggak ada tanda-tanda alam ya. Ada sih itu gempa bumi waktu malaikat menggulingkan tutup itu karena malaikat datang, ada gempa bumi. Oke ya. Jadi bereaksi terhadap kelahiran sang juru selamat dan kematiannya. Alam bereaksi gitu. Ada bintang, ada anomali. Desember ada gembala di Padang. Terus pada waktu Yesus mati ada apa? Kegelapan 3 jam, bumi bukit terbelah. Oke, baik, sekarang kita akan meluruskan ya. Tadi telur udah ya. Kita akan meluruskan soal Paskah. Gagal memahaminya di mana? Coba saya mau nanya, Yesus disalib hari apa? Hari Jumat Pak. Dari mana hari Jumat? Kan Jumat Agung Pak. Jumat Agung tidak alkitabiah. Kita memanfaatkan liburannya saja, ya. Tetapi Yesus tidak disalib hari Jumat, sama sekali tidak. Ya. Dan Yesus tidak bangkit hari Minggu. Mari kita urut. Yang sudah patokan pasti itu Sabat hari Sabtu. Itu pasti kalau Sabat. Sabat hari Sabtu pasti dong? Pasti. Oke. Jadi kalau Sabat itu hari Sabtu, terus ada Jumat, ada Kamis, ada... Oke. Mari kita urut ya dong dari awal. Matius dari sini yang mana ya? Oh ini Lukas 22 ayat 7 sampai 21. Lukas 22 ayat 7 sampai 21. Malam-malam Yesus makan Paskah tadi yang motong domba. Iya. Cepat ya, kita lebih cepat saja. Tadi Yesus malam-malam makan Paskah, motong domba dimakan rame-rame. Terus ditangkap di Taman Getsemani, terus disidang di Mahkamah Agama ya. Perhatikan, Yesus makan Paskah apa? Lukas 22 ayat 16. Aduh, ini bahasa saya ya. Lukas 22 ayat 16. Ini bahasa saya. Silakan dibaca. Aduh, aku sebenarnya seneng nih mau makan Paskah, tapi aku sudah nggak makan Paskah lagi sampai nanti Paskah genapi di dalam kerajaan Allah. Ini clue perintah dari Yesus bahwa sekarang tidak ada lagi Paskah. Perhatikan Lukas 22 ayat 16. Aduh, aku seneng
Tapi setelah ini aku tidak makan Paskah lagi sampai, perhatikan, sampai Paskah digenapi dalam kerajaan Allah. Kapan? Kerajaan 1000 tahun. Nanti kerajaan 1000 tahun, anak domba, tak lain dan tak bukan Yesus, datang. Nanti di situ ada Paskah lagi, kerajaan 1000 tahun. Ya, ini Kristen tidak merayakan Paskah. Ini ayat Alkitab, Kristen tidak merayakan Paskah, Lukas 22 ayat 16. Habis begitu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, langsung di Mahkamah Agama sampai Petrus itu berkokok kukuruyuk, Petrus menyangkal 3 kali, berarti subuh ya. Oke. Terus dibawa itu Selasa, ikutin saja ya, itu Selasa ya, hari Selasa, ingat hari Selasa Paskah. Selasa Paskah, Yesus makan Paskah, nyembelih kambing, terus membuat pernyataan, aku nggak makan Paskah lagi, artinya Kristen udah nggak merayakan Paskah habis ini. Terus ke Taman Getsemani, doa, ditangkap, langsung disidang ke Mahkamah Agama. Lukas 21, ini panjang. Kemudian Rabunya, itu kan tadi Selasa sampai subuh, udah Rabu subuh ya, Rabu pagi, siang ya toh, dioper-oper dari Mahkamah Agama, dioper ke Pilatus, oper lagi ke Herodes, balik lagi ke Pilatus, baru tengah hari disalib, suruh bawa kayu salibnya, lalu disalib ya sampai malam menjelang Paskah ya. Dikubur ya. Lukas 23 ayat 55. Perempuan melihat dari luar kubur Yesus dan Yesus diletakkan di mana. Ini clue bahwa pintunya belum dibikin. Kubur pintunya batu bulat gitu, belum dibikin. Udah keburu gelap ya. Yesus sudah dimasukin, perempuan lihat di Lukas 23 ayat 55. Ini clue ya toh. Clue. Ini hari Rabu malam, kan Rabu siang disalib, Rabu sore mati jam 3, Rabu udah gelap diturunin mayatnya, dikafani oleh Nikodemus, dikasih rempah-rempah di dalam itu ya, di dalam Yohanes ya toh, kitab Yohanes, kemudian dikubur, dimasukin kubur. 55, perempuan melihat itu Yesus di dalam, tapi nggak masuk perempuannya. Artinya apa? Pintunya belum ditutup, itu sudah keburu gelap. Ya pasti dengan keadaan khusus ya toh, diizinkan buat tutup pintunya sampai malam. Buat tutup pintunya kan gede bunder gitu, tebel lagi, batu lagi. Ya pasti mungkin 3, 4, 5 orang laki-laki disuruh nerusin, ya kan sahabat nggak boleh, pasti dapat izin khusus dari Mahkamah Agama. Kalau nggak gimana pintunya nggak dibikin gitu. Padahal itu rapat. Perhatikan Markus 6 Yohanes 19 ayat 31 ya. Sabatnya adalah sabat besar. Jadi tadi Rabu Yesus dikubur, Rabu malam. Kamisnya sabat besar. Perhatikan ya saudara ya. Di dalam minggu itu, seminggu selama penyaliban itu, sabat biasa hari Sabtu. Ini tiba-tiba Kamisnya ada sabat besar. Pas ada sabat besar ya. Yahudi punya hitungan sabat besar, ada sabat besar, ada sabat biasa. Itu berapa tahun sekali? Ada yang bilang 7 tahun sekali ya. Nanti ketemu sahabat besar, ada yang bilang 4 tahun sekali, sudahlah. Pokoknya ini ayat Alkitab mencatat bahwa Yohanes 19 ayat 31, Kamis adalah sabat besar ya. Oke. Terus Markus 16 ayat 1, perempuan-perempuan setelah sabat membeli rempah-rempah, berarti hari apa? Hari Jumat, kan Kamisnya sabat besar. Hari Jumat perempuan membeli rempah-rempah untuk apa? Merempahin Yesus. Bisa juga hari Jumat itu minta penjaga dibuka pintunya, kan digulingkan gitu, ngerempah-ngerempahin, atau disiapkan untuk Minggu. Sebab Sabtunya kan sabat biasa.
Ya. Jadi saya ulang ya, Selasa ditangkap, ya toh. Rabu sore sudah mati disalib, masukin kubur, belum selesai diizinkan bikin tutup kubur sampai malam, yaitu Rabu malam banget. Kamisnya sudah sabat besar. Jumat perempuan beli rempah-rempah. Bisa juga untuk merempahin hari Jumat itu, bisa juga untuk hari Minggu, sebab Sabtu sabat biasa. Lalu Minggu pagi-pagi perempuan datang ke kubur. Apa kata malaikat? Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, Lukas 24 ayat 6. Malaikat bilang sudah bangkit. Jadi Yesus bangkitnya tidak hari ini. Malaikat saja mengatakan Yesus sudah bangkit. Bangkitnya hari apa kalau nggak hari Minggu? Mari kita hitung. Syarat yang harus dipenuhi adalah Matius 12 ayat 40, yaitu bahwa 3 hari 3 malam di rahim bumi. Tadi kan Rabu malam kan bikin tutup tuh belum beres, anggaplah sampai dini hari jam 12 selesai, itu udah masuk Kamis. Kamis siang, Kamis malam, Jumat siang, Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu malam. Jadi sesuai ayat Alkitab Matius 12 ayat 40, Yesus bangkit Sabtu malam. Kubur diketahui kosong Minggu subuh, tetapi malaikat ngomong Yesus sudah bangkit. Ya. Malam-malam Yesus sudah bangkit, ya. Perempuan aja taunya itu subuh, Minggu subuh ya. Jadi valid ya. Yesus bangkit Sabtu malam, disalib Rabu. Yesus disalib Rabu siang, dikubur Rabu sore malam, tutup pintunya Rabu malam banget, Kamis dini hari, bangkit Sabtu malam, pas 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam pasti memenuhi syarat hari ketiga, pasti. Kalau Yesus bangkitnya hari Minggu, maka itu menjadi 4 siang 3 malam, 4 hari 3 malam, kan mestinya 3 hari 3 malam ya. Bangkitnya Sabtu malam, persis sama perkataan malaikat. Yesus sudah bangkit. Jadi mari kita luruskan. Yesus disalib Rabu, bangkit Sabtu malam. Oke lah, malam-malam kita peringati enggak inilah. Kita memperingati Minggu pagi. Oke. Kita memperingati kebangkitan Yesus Minggu pagi, tapi harus tahu bahwa sebenarnya Yesus bangkitnya Sabtu malam. Sekarang yang jadi masalah Jumat Agung bagaimana? Jumat Agung karangan manusia, tidak ada Alkitabnya. Pak, kita kan sudah tanggal merah Pak Jumat Agung, kita terima ikut libur. Enak toh, sama dengan Natal 25 Desember. Siapa bisa jelasin Natal 25 Desember? Udah ditetapkan Pak tanggal segitu, kita nikmati libur. Ya. Mari kita luruskan Paskah. Ya, pengertian Paskah. Ya, Yesus makan Paskah Selasa. Ini kita bicara tentang kematian, kebangkitannya. Paskahnya Selasa, disalib Rabu malam, turunin, masukin kubur, pada pulang, kecuali yang bikin pintu sampai dini hari. Kamis dini hari dihitung, Kamis siang, Kamis hari, Kamis malam, Jumat hari, Jumat malam, Kamis hari, Sabtu hari, Sabtu malam. 3 hari 3 malam, bangkit Sabtu malam. Lalu malaikat ngomong ke Maria Magdalena yang Minggu subuh udah bangkit, ya. Valid. Yesus disalib hari Rabu. Oke, Sabtu malam diperingatinya Minggu pagi nggak apa-apa, masih oke. Jadi kita hari Minggu ini memperingati apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Yang mati Tuhan apa manusia? Yang mati manusia. Ya, dulu kan ada pemahaman tuh dari gereja Tritunggal, Yesus itu Tuhan 100%, manusia 100%. Jadi yang mati itu Tuhan. Sekarang udah berubah. Sejak pendeta Hendritan Dianta banyak tayangan di YouTube, pendeta-pendeta Tritunggal udah paham sekarang yang mati manusia, merubah dengan sendirinya. Ya, yang mati manusia. Lalu yang bangkit siapa? Yang bangkit manusia ilahi. Walaupun manusia bisa ngilang, bisa nembus dinding, lebih banyak dipanggil Tuhan. Ya, Kisah 2 ayat 36, Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan, Kristus itu artinya
Mesias, juru selamat. Matius 28 ayat 18, kepadaku diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi karena dia sudah jadi Tuhan. Oke? Jadi clear sampai di sini. Semua sudah saya luruskan ya. 1 Korintus 15 ayat 17, jika Yesus itu tidak bangkit, nggak ada gunanya, sia-sialah iman kamu. Ya, makanya Yesus bangkit ini banyak ditentang oleh di luar Kristen. Wah, gawat. Kalau Yesus bangkit, orang Kristen bener jadinya. Makanya dibelokkan cerita itu. Yesus nggak bangkit, mayatnya dicuri gitu ya. Itu kan cerita-cerita hoak. Ya. Sekarang disebutnya hoak. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita tayangan cepat saja. Jadi kita mau luruskan, yuk kita kembali ke Alkitab. Jadi Yesus disalib hari Rabu. Jumat Agung gimana ya? Mohon maaf, Anda yang masih merayakan Jumat Agung, Anda tidak punya dasar Alkitab. Kita mesti merayakannya Rabu. Ya, hari Rabu lah. Hari Rabu itu boleh mengadakan ibadah salib. Penyaliban itu Rabu, kebangkitan itu oke lah Minggu pagi. Masih oke. Tapi kita harus tahu sebenarnya Yesus sudah bangkit Sabtu malam. Ya, baru nanti kita ada naik ke surga, ada pencurahan Roh Kudus, itu beda lagi, nanti ada hitungannya lagi. Meleset lagi, yang hitungan yang sekarang ada itu meleset semua itu. Ya, baik ya Bapak Saudara ya, kita luruskan ya. Memahami Alkitab memahami Paskah harus kita luruskan bahwa Kristen tidak merayakan Paskah, tetapi Kristen merayakan kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga dan nanti pencurahan Roh Kudus. Yang merayakan Paskah itu Yahudi. Kalau Anda hari ini masih mensir selamat Paskah, maka Anda wajib beli 1 ekor domba atau kambing. Segera minta ampun. Yang hari ini masih terima telur, segera buang telurnya, minta ampun sama Tuhan. Nanti Anda dianggap menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pertanyaan, nanti ada nomor WA. Ini kan tayangan live Facebook. Biasanya akan kami ubah nanti menjadi video, lalu kami share juga di YouTube ya. Kita cantumkan nomor WA. Bapak Ibu Saudara yang mau persembahan juga boleh ya, lewat nanti nanya lewat situ. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita cepat saja karena sudah dapat warning dari itu ya. Clear, saya sudah jelasin semua Alkitabiah, semua ada ayat Alkitabnya. Alkitabiah semua, silakan Anda bisa baca. Akan perjamuan kudus ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini juga gagal paham perjamuan kudus ya. Ini roti, ini minuman. Pak, kok nggak anggur Pak? Mana ayat Alkitab yang mengatakan anggur? Nggak ada. Ya. 1 Korintus 11 ayat 24. Yesus mengambil roti, tidak dibilang roti tidak beragi, enggak. Yesus mengambil roti, makanlah. Ini peringatan akan aku. Peringatan apa? Peringatan Yesus nanti disalib, menebus manusia berdosa. 11 ayat 24. Lalu ayat 25-nya. Lalu ia mengambil cawan. Mana ada yang bilang ambil anggur? Cari di Alkitab nggak ada. Ambil cawan ya Pak, tapi kan cawan isinya anggur. Makanya di sini nggak ada. Isinya Coca-Cola, Fanta boleh, teh manis boleh. Karena Yesus memang mengambil cawan. Minumlah, inilah Yesus sudah mencurahkan darahnya di dalam karya penebusan manusia berdosa. Roti kita makan lambang tubuh Yesus, minuman kita minum lambang darah Yesus. Pak, apa gunanya sih roti sama minuman, terus apa artinya? Minumannya, makannya rotinya cuma segitu, minumannya juga cuma segitu. Apa Pak manfaatnya Pak? Ini dia yang jarang dipahami, makanya saya mau luruskannya. Makan dan minum, Yohanes 6 ayat 35. Yang disebut makan adalah datang, yang disebut minum adalah percaya. Oh, jadi kalau kita makan roti lambang tubuh Yesus, kita datang pada Yesus. Yesus, aku datang kepadamu, aku mau mengingat akan karya penyelamatanmu. Lalu minum, aku percaya. Nggak ada mantra sama sekali. Ya,
Saya ulang ya, maksudnya makan adalah datang, maksudnya minum adalah percaya. Yang penting ininya, bukan soal fisik, ini rotinya apa, ini minumannya apa. Ya, perjuangan kudus yang benar begitu. Online bisa nggak perjuangan? Bisa online. Bapak Ibu sekarang di rumah pegang roti, pegang anggur, bisa ya. Ingat ya, Yohanes 6 ayat 35. Makan artinya datang pada Yesus, minum artinya percaya pada Yesus. Mari kita iman, kita makan artinya datang, minum artinya percaya. Yang boleh ikut perjamuan kudus 12 tahun ke atas ya, karena kita memakai teladan Yesus di dalam Lukas 2 ayat 46. 12 tahun sudah dianggap dewasa, sudah debat atau tanya jawab sama ulama-ulama Yahudi. Ya, yang udah dewasa sih yang udah dibaptis, tapi kalau toh belum pun boleh ya. Toh sebelumnya tentu kita minta ampun dulu sama Tuhan ya, atau akan dosa-dosa kita. Dan karena apa? Kita mau datang sama Tuhan kok pakai ada beban dosa. Kita harus pelepasan dulu, melepaskan dosa-dosa kita. Kita mau datang pada Tuhan, mau makan kan makan ini datang, lalu minum itu percaya ya. Bapak Ibu Saudara, kita beri waktu, siapkan ya udah itu, kita beri waktu beberapa mungkin 1 menit untuk kita merenung dan kita minta ampun sama Tuhan. Glory haleluya, syukur Yesus, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Datang kepadamu dan kami mau percaya kepadamu. Esensi dari perjamuan kudus adalah kami mau datang. Seseorang yang mau datang pada Tuhan harus bersih, harus mengampuni. Siapapun yang ada ganjalan di hati kami, kami mau lepaskan, kami mau melepaskan pengampunan kepada mereka semua. Supaya kami disucikan dan dikuduskan, karena kami mau datang kepada Yang Maha Kudus, Yesus. Glory haleluya, syukur Yesus, Kau Allah yang benar. Glory. Bapak Ibu Saudara, minta doa, minta pengampunan sama Allah, sama Yesus, karena Bapak Ibu Saudara mau datang kepada Dia yang Maha Kudus. Jadi kita harus kudus. Glory Yesus. Mari kita pegang roti dan begini boleh, nanti tukeran nggak apa-apa nanti. Baik, 1 Korintus 11 ayat 24. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu makanlah, peringatan akan aku. Kemudian mengambil minuman, minumlah, peringatan akan aku. Yohanes 6 ayat 35, yang disebut makan artinya datang, yang disebut minum artinya percaya. Mari dengan kekudusan kita makan roti dan minum cawan ini dengan kekudusan, artinya kita datang dan kita percaya kepada Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus, Allah yang benar. Mari kita minum juga. Ucapkan syukur saudara. Glory, syukur Yesus, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menerima. Kami mau datang dan kami mau percaya kepadamu. Kami memperingati Engkau sudah bangkit. Engkau sudah bangkit maut, mengalahkan maut. Kami mau datang kepada Engkau, Allah yang kudus, Allah yang benar, Yesus Kristus. Tidak ada Allah selain Engkau. Engkaulah Allah Alfa Omega, sejak dari sebelum segala sesuatu ada sampai segala sesuatu berakhir. Engkau tetap Allah, Engkau tetap ada. Itulah Yesus. Kami mau datang kepada pribadi yang kudus. Glory, syukur
Yesus. Yesus Allah yang benar, terima kasih Engkau sudah memberkati di dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara, boleh silakan duduk kembali. Kami sudah datang kepada Yesus dan kami sudah percaya beriman kepada Yesus. Perjamuan kudus yang benar Alkitabiah adalah yang seperti ini tadi. Ya saudara-saudara ya, tidak ada mantra sama sekali. Ya. Makan artinya datang, minum artinya percaya. Sebelum datang kita kekudusan dulu, kita mengampuni dulu, ya. Kita doa pengampunan dulu, segala yang nggak benar kita buang, karena kita mau datang kepada Yang Maha Kudus. Baik, Bapak Ibu Saudara, acara kita udah selesai. Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan mau persembahan, tidak harus sekarang. Nanti ada nomor-nomor WA yang Bapak bisa dapatkan. Di layar juga ada rekening BCA atas nama saya sendiri, Hendy Dianta. Ya. Silahkan Anda yang mau memberikan persembahan, itu tidak harus sekarang juga, mungkin nanti atau nanti malam atau besok pagi. Kan habis ini kita akan tayangkan di YouTube juga, di situ kita kasih nomornya juga, nomor WA. Bapak Ibu bisa tanya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara ya, kita sudah dibatasi oleh pihak security ya karena ini sedang lockdown seperti ini. Kita harap maklum semua. Yesus Allah yang benar, Engkau mengampuni semua dosa-dosa dan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, meskipun dalam suasana yang lockdown seperti ini. Kami percaya bahwa Engkau memulihkan kami karena kami sudah datang kepada pribadi Maha Kudus Yesus Kristus Allah yang benar. Kami sudah datang dan kami sudah dipulihkan. Segala sakit penyakit apapun namanya, termasuk corona, aku perintahkan menyingkir dari hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus Allah yang benar. Sebab kami semua penyembah Yesus. Kami semua anak-anak penyembah Yesus Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan itu Yesus Allah yang benar. Mari saudara-saudara, kita akan tutup ibadah ini. Yesus Allah yang benar, terima kasih semua yang mendengarkan tayangan ini, baik Facebooker, para YouTuber yang ada. Engkau berkati dalam kehidupannya supaya memuliakan nama Allah. Engkau berkati pekerjaan, usahanya, sekolah, bisnisnya, supaya semua untuk kemuliaan yang digerakkan untuk mendonasi, untuk persembahan, sediakan dananya, dan Engkau yang memudahkan caranya. Ampuni semua dosa-dosa kami dan hal tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk security yang sudah mengizinkan kami masuk mall ini walaupun situasinya sedang lockdown. Kami yakin dan percaya bahwa walaupun kami dibatasi waktunya, semuanya kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan itu Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pak. Ya. Ya. Gimana, Pak?